Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? The Tiger Moms Reborn Part 8. Mari kita mulai. Sang Hun berdiri mematung di depan pintu kamar studio Yuri. Jarinya sudah melayang di atas panel angka PIN, namun ia ragu. Pikirannya melayang pada tagihan kartu kredit yang baru saja masuk. Pembelian mobil yang dilakukan Jiwon, yang mengatasnamakan Min-hee, telah membuat limitnya sekarat. Ia baru saja hendak berbalik pergi saat pintu tiba-tiba terbuka. Opa? Yuri muncul dengan piyama sutra tipis, matanya berkedip bingung. Kenapa cuma berdiri di situ? Seperti orang asing saja. Oh, Yuri ya. Sang Hun tersenyum gagu. Wajahnya berkeringat dingin meskipun lorong apartemen itu ber-AC. Di dalam apartemen, yang penuh dengan tas dan sepatu mewah hasil upeti Sang Hun, suasana terasa mencekik. Sang Hun duduk di sofa dengan punggung kaku. Sementara Yuri menghidangkan sekaleng bir dingin sebelum duduk merapat di sebelahnya, melingkarkan tangan di lengan Sang Hun. Kenapa Opa tidak bilang dulu akan datang? Aku kan belum dandan cantik. Manja Yuri. Suaranya dibuat semanis mungkin. Sang Hun hanya tersenyum kecut. Bibirnya bergetar. Ia mengambil kaleng bir dan meneguknya sekali seolah itu adalah jamu pahit. Ya, itu ada yang ingin ku bicarakan. Yuri menupang dagu, menatap Sang Hun penuh harap. Kenapa sih? Kok wajahnya serius begitu? Ia lalu teringat sesuatu dan matanya langsung berbinar. Begini, Sang Hun meraih tangan Yuri, memegangnya dengan hati-hati seolah sedang memegang bom waktu. Yuri ya, sepertinya untuk bulan ini kau tidak bisa berbelanja dulu. Tahan dirimu ya. Senyum di wajah Yuri membeku. Hah? Kenapa? Itu seperti yang kau lihat sendiri di mall kemarin. Sang Hun mulai berbicara dengan nada meratap. Min-hee belanja gila-gilaan. Bahkan Jiwon, maksudku ibunya, sampai membeli mobil baru atas nama Min-hee. Tagihannya membengkak seperti balon Yuria. Kalau ada tagihan belanja darimu lagi, bank bisa benar-benar membekukan asetku. Yuri terkesiap. Wajah cantiknya berubah menjadi masam dalam sekejap. Ia menatap tangannya dan menariknya dengan kasar dari genggaman Sang Hun. Apa maksudnya? Kenapa aku yang harus mengalah karena istrimu belanja? Jerit Yuri. Opa bilang kau mencintaiku? Kau bilang aku lebih berharga dari mereka? Aku memang mencintaimu Yuria. Tapi mobil itu harganya miliaran. Sang Hun mencoba memeluk Yuri untuk menenangkannya. Namun ia justru didorong hingga hampir terjungkal dari sofa. Lalu, aku harus memakai tas lama ke pesta teman-temanku. Malu Opa, malu. Yuri berdiri. Wajahnya merah padam. Kalau kau tidak punya uang, jangan jadi pacarku. Pergi sana. Urus saja istri dan anakmu yang boros itu. Yuria, dengar dulu. Keluar. Buk. Satu bantal sofa mendarat tepat di wajah Sang Hun. Belum sempat ia membela diri, Yuri sudah menyeretnya ke depan pintu. Yuria, jangan begini. Bulan depan akan ku coba cari pinjaman. Brak! Pintu dibanting tepat di depan hidung Sang Hun. Detik berikutnya, sebuah sepatu pantofel milik Sang Hun dilemparkan keluar dari celah pintu yang sedikit terbuka sebelum tertutup kembali dengan bunyi klik kunci yang terputar. Sang Hun sendiri
berdiri di lorong apartemen hanya dengan satu sepatu terpasang, memegang kepalanya yang berdenyut. Sialan, kenapa hidupku jadi berantakan begini hanya dalam satu hari? Tak lama kemudian, ibu mertua langsung menerobos masuk dan menemukan Jiwon baru selesai masak. Menantu! Matanya langsung membesar melihat semua masakan di meja. Daging premium, ikan salmon, dan ayam. Apa ini? Serunya marah. Sang Hun menyusul masuk ke dapur dan terkejut makanan berbeda itu. Seperti akan pesta walaupun jumlahnya tidak banyak. Jiwon tersenyum ramah. Ibu mertua akan bergabung untuk makan malam? Tanyanya. Ibu mertua melotot pada Jiwon. Heh, menantu tidak tahu diri? Kau itu dungu atau bagaimana? Ia menunjuk meja. Apa-apaan semua ini? Jiwon tampak bingung. Ini makanan untuk anak-anakku, sahutnya dengan wajah malaikat. Sang Hun menghembuskan nafas panjang. Baru mengerti kenapa tagihan semakin menggembung. Yobo, kau membeli bahan makanan mahal dan memasaknya sekaligus? Tanyanya tak habis pikir. Jiwon menyelipkan rambutnya ke belakang telinga bingung. Kenapa? Kau kan yang ingin anak-anak kita pintar dan sehat. Masa tidak dikasih bahan makanan terbaik? Ia bertanya. Brak! Ibu mertua menggebrak meja. Sang Hun memegang lengan ibunya. Bu, sabar dulu. Ibu mertua menunjuk wajah Jiwon. Bukannya berpikir bagaimana membantu suami menjaga uang, kau malah beli make up. Dasar pembantu dungu. Jiwon memasang wajah tak berdosanya. Pak Sang Hun sih menyukai wanita yang berias, Bu. Jika tidak percaya, lihat saja isi ponselnya. Sang Hun menatap Jiwon kaget. Ibu mertua mendengus. Sial sekali putraku menikah dengan wanita sepertimu. Jika bukan karena kau hamil, aku tidak akan pernah mengizinkan kalian menikah. Serunya di depan wajah Jiwon. Jiwon tidak bergeming. Minta saja putra ibu menceraikanku. Sang Hun terkesiap kaget. Yobo, kenapa mengatakan itu lagi? Itu bukan sesuatu yang bisa kau katakan di depan orang tua. Jiwon memandang Sang Hun. Ibumu tidak menyukaiku, ucapnya. Lalu memandang ibu mertua. Aku yakin Pak Sang Hun sih akan sangat mendengarkan ibu. Coba saja minta dia ceraikan aku. Ia tersenyum manis setelah mengatakannya. Yobo! Bentak Sang Hun. Jangan sampai aku benar-benar melakukannya. Ibu mertua terkejut dan menatap Sang Hun kaget. Hei, hardiknya. Sang Hun terkejut, ia malah dimarahi. Ibu mertua mendelik pada putranya. Lalu kembali menatap Jiwon dan menunjuk wajahnya. Dengar menantu dungu? Ucapnya tegas. Jika kau bodoh, minimal kau mengerti cara mengatur keuangan rumah tangga agar mempermudah suamimu. Jiwon tersenyum manis. Tenang saja, Bu, ucapnya santai. Jika hanya segini, tidak mungkin berat bagi Pak Sang Hun sih, ucapnya. Kan dia tidak perlu membayar sewa bulanan tempat tinggal, tidak perlu memberikan barang-barang mewah, juga tidak perlu kencan mewah untukku. Ia setengah menyindir. Sang Hun melotot menatap istrinya. Keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Jiwon terkekeh. Jadi pengeluaran rumah ini tidak akan terlalu besar. Ia memandang suaminya. Benar kan, Yobo? Tanyanya manis. Sang Hun mulai panik, lalu tersenyum kaku. Iya, jawabnya. Ibu mertua melirik putranya, seperti mulai mengerti tentang tanda-tanda itu. Setelahnya, Sang Hun mengikuti ibunya keluar dari rumah. Sun Woo melangkah riang menuju rumah. Tidak lupa membawakan bunga-bunga liar yang cantik untuk diberikan kepada ibunya. Langkahnya terhenti melihat ayah dan neneknya baru saja keluar dari rumah. Dengan cepat ia bersembunyi di balik dinding. Tidak ingin bertemu atau diomeli neneknya di hari tenang itu. Ibu mertua berbalik menatap Sang Hun dan menatapnya tegas.
lalu melipat kedua tangan di dada. "Katakan pada ibu, apa maksud ucapan istrimu tadi?" Sang Hun mulai gelagapan. Tidak bu, maksudnya dia akan menjaga pengeluaran setelah ini," ucapnya asal. Ibu mertua melepas lipatan tangannya kesal. "Jangan bercanda!" Sang Hun terkesiap kaget. Aku juga tidak mengerti bu." Ia memalingkan wajahnya gugup. Ibu mertua menatap putranya lekat. "Kau punya simpanan?" tanyanya tajam. Sang Hun terkejut menatap ibunya. Di tempat persembunyiannya, Sun Woo terkesiap kaget dan menutup mulutnya. Ibu mertua melotot. "Anak tolol!" jeritnya tertahan dan memukuli bahu putranya. Sang Hun berusaha menahan tangan ibunya. "Kenapa ibu memukulku?" Ibu mertua memijat dahinya frustasi. Aku hanya main saja kok bu. Akan segera kuputuskan. Tenang saja," ucap Sang Hun cepat. Ibu mertua melotot pada putranya. "Pak Sang Hun, kau lupa dulu memberikan surat apa pada menantu dungu itu sebelum kalian menikah?" tanyanya kesal. Sang Hun mengerutkan dahi tak mengerti. "Surat apa?" Ibu mertua kembali memukuli bahu putranya lagi. "Surat pernyataan kau akan menyerahkan semuanya pada istrimu jika kau mengkhianatinya," ia mengingatkan. Sang Hun mendengus. "Surat konyol itu?" tanyanya merendahkan. "Itu hanya surat main-main bu," ucapnya. Ibu mertua memukul kepala putranya geram. Sang Hun memegang kepalanya. "Ibu memukul kepalaku? Kau membubuhkan cap namamu di sana. Tentu saja itu sangat legit," jerit ibu mertua. Sang Hun sendiri baru mengingatnya. "Aku menggunakan capku?" jeritnya. Matanya bergerak-gerak panik. Sun Woo seperti mendengar alarm di telinganya mengetahui itu. Dengan cepat, ia menyelinap ke bagian belakang rumah. Dengan gerakan seringan kucing, ia menyelinap ke bagian belakang rumah. Tangannya yang gemetar meraba bingkai jendela kayu yang sengaja ia biarkan tidak terkunci. Celah rahasia yang biasa ia gunakan jika pulang terlambat. Bunyi gesekan kayu itu terdengar seperti ledakan di telinga Sun Woo. Ia menahan napas, mematung selama 5 detik sampai ia yakin tidak ada yang mendengarnya. Lalu melompat masuk. Ia merayap melewati dapur. Dari kejauhan, ia bisa melihat punggung ibunya yang sibuk di depan kompor. Satu kesalahan kecil dan rencananya gagal. Sun Woo melesat masuk ke kamar ibunya. Bau parfum maskulin ayahnya yang menyengat menyambutnya, menciptakan rasa mual yang familiar. Ia bergegas menuju lemari jati besar di sudut ruangan. Ia ingat, bertahun-tahun lalu saat ia masih kecil, ia pernah melihat ibunya menyembunyikan kotak beludru biru di balik tumpukan sprei. Tangannya mengobrak-abrik kain dengan panik. Peluh dingin mulai membasahi dahinya. Ketemu! Ia menarik kotak itu keluar. Jarinya menyisir tumpukan dokumen. Sertifikat rumah, asuransi, paspor, sampai matanya tertuju pada sebuah bingkai bening tipis di dasar kotak. Di dalamnya terdapat selembar kertas putih biasa dengan tulisan tangan cakar ayam yang sangat ia kenali. Itu tulisan ayahnya. Akan menyerahkan seluruh aset selama pernikahan jika terbukti melakukan perzinahan atau pengkhianatan pernikahan. Di bagian bawah, sebuah cap merah melingkar atau yang disebut ingam milik Park Sang Hun. Cap resmi dari keluarganya. Tercetak tebal dan sah secara hukum. Mata Sun Woo membesar. Ini bukan sekedar kertas. Ini adalah bom waktu yang bisa menghancurkan ayahnya. Oh, tidak jadi mengantarkan ibu. Suara Jiwon terdengar. Darah Sun Woo serasa membeku. Suara langkah kaki berat itu mendekat. 1, 2,
Dengan kecepatan yang tidak pernah ia sangka ia miliki, Sun Woo menyambar bingkai itu, menjejalnya ke dalam jaket, lalu menutup dokumen dan mendorongnya kembali ke posisi semula. Ia tidak punya waktu untuk keluar lewat jendela. Glek! Gagang, pintu terbuka. Sun Woo melompat ke dalam lemari baju ibunya, menyelinap di antara gantungan daster dan mantel panjang tepat saat daun pintu terbuka lebar. Ia menutup pintu lemari dari dalam, menyisakan celah sekecil garis rambut untuk mengintip. Sang Hun masuk dengan wajah pucat pasi dan nafas memburu. Ia tidak melihat sekeliling, melainkan langsung menerjang ke satu arah lemari tempat dokumen tadi disimpan. Sial, di mana benda itu? Empat Sang Hun kasar. Sun Woo membekap mulutnya sendiri di dalam kegelapan lemari. Ia bisa melihat ayahnya mengobrak-abrik isi lemari dengan brutal. Dokumen-dokumen berhamburan di lantai. Jarak mereka tidak sampai 2 meter. Jika Sang Hun menoleh sedikit saja ke arah lemari baju, habislah dia. Aish, kenapa tidak ada? Kang Ji-won, kau menyembunyikannya di mana? Sang Hun menjambak rambutnya frustasi. Karena benda yang ia cari, surat perjanjian yang baru saja dicuri Sun Woo tadi, tidak ada di sana. Dengan emosi meluap, Sang Hun menendang pintu lemari, menyebabkan kayu di depan wajah Sun Woo bergetar hebat. Sun Woo memejamkan mata, merapalkan doa dalam hati. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Sang Hun mendengus benci dan menghentakkan kaki keluar kamar, membanting pintu dengan keras. Pam! Sun Woo jatuh terduduk di lantai lemari yang gelap. Tubuhnya lemas, gemetar hebat karena adrenalin yang merosot tajam. Ia meraba kertas di balik jaketnya. Permukaannya yang keras terasa seperti sebuah kemenangan. Coba, penisirin gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya.